Gimana kabar kalian? Semoga baik dan sehat semuanya ya teman-teman. Oke, jadi perkenalkan nama saya Andi, usia saya 23 tahun, saya lulusan S1 Universitas Matlana, jurusan Statistika, dan konsentrasinya di Ilmu Aktuaria. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit sharing nih sama teman-teman tentang satu topik bahasan. Nah, ini berkaitan erat dengan contoh kasus real yang saat ini sedang happening atau heboh banget. Kira-kira teman-teman bisa tebak apa sih contoh kasusnya? Nah, contoh kasusnya itu adalah negara Afghanistan yang saat ini sedang diambil alih oleh kelompok Taliban. Nah, jadi kasus real ini sangat berhubungan dengan topik yang akan saya bahas hari ini ya, teman-teman. Jadi topiknya itu adalah apa sih negara gagal itu atau the failed state, dan apa hal-hal yang mendasari suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang gagal. Nah, sebelum masuk ke topik utamanya, saya mau jelasin dulu nih teman-teman tentang apa sih negara itu. Nah, jadi negara itu adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh para rakyatnya. Untuk menjadi suatu negara juga kita harus ada beberapa syaratnya. Ya. Yang pertama harus memiliki rakyat. Yang kedua harus memiliki wilayah. Yang ketiga harus ada pemerintahan yang berdaulat, dan yang keempat tentunya harus diakui oleh negara lain. Nah, pemerintahan yang berdaulat itu seperti apa? Jadi berdaulat itu dari kata kedaulatan, yang mana kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk mengatur suatu pemerintahan, suatu organisasi, atau bahkan diri sendiri. Ya. Nah, jadi kita lanjut ya teman-teman. Semoga udah paham dengan penjelasan singkat apa itu negara ya. Jadi berdasarkan kekuatan ada 3 jenis negara. Ya. Yang pertama ada negara kuat, ada negara lemah, dan yang terakhir ada negara gagal. Negara kuat tentunya mampu memenuhi kriteria secara maksimal. Negara lemah memenuhi kriteria sih, tapi secara minimal. Dan negara gagal ya, tentunya tidak mampu memenuhi kriteria. Ya. Sekarang kita masuk ke apa sih negara gagal itu sebenarnya. Nah, berdasarkan Wikipedia yang saya ambil, negara gagal adalah negara yang dianggap gagal memenuhi persyaratan dan tanggung jawab dasar suatu pemerintahan berdaulat. Jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan sedikit. Jadi gagal memenuhi persyaratan atau kriteria. Kriteria contohnya seperti apa? Ya, seperti contohnya apakah negara tersebut dapat melindungi masyarakatnya dari keresahan, dari kejahatan? Apakah negara tersebut dapat memberikan rasa aman pada rakyatnya? Dan masih banyak kriteria-kriteria lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa karakter utama dari negara gagal tersebut. Yang pertama, tidak memiliki kemauan. Di sini kemauan untuk melindungi warga negaranya. Lalu, di luar tatanan hukum. Oleh karena di luar tatanan hukum, jadi semuanya itu bebas untuk beragresi atau melakukan kejahatan tanpa adanya hukum. Lalu tidak ada kebutuhan pokok, seperti tidak mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan juga kebutuhan pokok. Lalu ada korupsi yang merajalela, bentrok antar kelompok, dan yang terakhir tentunya hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara tersebut. Ya. Nah, lalu apa yang mendasari suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang gagal? Di sini saya highlight 2 poin. Poin yang pertama itu adalah kondisi geografi, kebudayaan, dan iklim. Sudah sejak lama poin ini atau anggapan ini itu dianggap menjadi faktor untuk kegagalan suatu negara tersebut. Ya. Nyatanya tidak seperti itu. Kita bisa lihat yang terdekat saja contohnya, ya, seperti Korea Utara dan Korea Selatan. Warga negara Korea Utara itu banyak yang miskin dan segala aktivitasnya itu diawasi oleh pemerintah. Sedangkan warga negara Korea Selatan itu warganya rata-rata makmur. Mereka kreatif, mereka inovatif. Ya. Padahal kedua negara ini berada dalam wilayah yang sama, kebudayaannya juga sama, iklimnya juga sama, latar belakangnya juga sama. Tetapi di antara kedua negara ini sangat kontras. Ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang mendasari kegagalan suatu negara itu? Jawabannya ada di poin kedua, yaitu di sistem politik inklusif dan adil. Jadi negara dengan sistem politik ini akan memberikan sistem politik secara demokratis, tidak mementingkan hak para elit, dan tentunya akan memajukan ekonomi. Ya.
Nah, jadi kira-kira dari sharing saya hari ini kesimpulannya apa sih yang bisa ditarik? Yang saya tarik kesimpulannya adalah kegagalan atau keberhasilan suatu negara itu tidak bisa dilihat dari budayanya apa, agamanya apa, iklimnya seperti apa, sumber daya apa yang mereka miliki. Bukan dari itu semua, melainkan dari sistem politik yang inklusif dan adil kepada semua warganya. Ya. Oke, sekian bahasan dari saya. Semoga bisa jadi insight baru, pengetahuan baru, dan juga bermanfaat ya buat teman-teman semua. So, thank you so much for your attention and goodbye. Salam sehat semua. Bye-bye.